Shalom. Luar biasa. Kita boleh ada hari ini semua karena kemurahan Tuhan. Mari sore hari ini, kesempatan ini kita mau datang di hadapan Tuhan. Kita mau meninggikan Dia, kita mau menyembah Dia, Raja yang luar biasa. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur buat semua anugerah-Mu yang sudah Kau berikan dalam hidup kami. Tiba saatnya kami mau memuji muliakan-Mu ya Tuhan. Berikanlah kesukaan yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Bagiku
bersyukur Tuhan buat hari ini. Kami boleh pertemukan kembali untuk kami menyembah Engkau Tuhan. Satu hal yang terjadi dalam setiap hidup kami. Kami mau selalu bersyukur atas apa yang Tuhan beri sepanjang hari ini Tuhan. Sehingga Tuhan berikan kehidupan kami, kesempatan kami sore hari ini untuk kami datang di hadapan-Mu. Satu perkara ya Tuhan, ajari kami datang ke tempat ini, ajari kami datang di rumah kami saat kami bersekutu di hadapan Tuhan. Biarlah kami bersekutu dengan Engkau. Kami bersyukur buat hari ini ya Tuhan, hari yang luar biasa yang Tuhan beri dalam kehidupan kami. Kami ada semua karena anugerah Tuhan. Semua keluarga kami sehat karena semua anugerah-Mu Tuhan. Biarlah sore hari ini kami mau membalas cinta kasih kami kepada Tuhan dengan kami memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Sekali lagi kami membawa seluruh hidup kami, hati kami, pikiran kami untuk kami datang bersekutu di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, mari kita berikan pujian kita yang terbaik untuk Tuhan sebab kuasanya tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Haleluya. Berkesudahan kasih setiamu Tuhan, Engkau baik dan teramat baik. Haleluya. Mari sama-sama katakan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari
Yesus baik. Puji nama Tuhan. Mari kita menghampiri Tuhan pada sore hari ini. Kami mau memuji-Mu Tuhan. Engkau sungguh baik Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau sangat baik dan teramat baik Yesus. Haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus,
Bapa di surga, terima kasih Bapa buat hari baru, buat kesempatan untuk kami Tuhan, untuk bisa memuji-Mu, untuk bisa menyembah-Mu Bapa. Pada saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau Tuhan memberkati firman-Mu ini, biar menjadi berkat buat setiap orang yang mendengarnya Tuhan. Dan kami percaya Roh Kudus bantu kami untuk kami mengerti, memahami apa mau-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom. Ya, hari ini saya akan membahas satu topik ya, yaitu tinggal, bertumbuh dan berbuah. Ya saudara, di dalam Yohanes pasal 15 ayat 1-8 ya. Mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 15 ya, ayat 1 sampai ayat yang ke-8 ya saudara. Mari kita akan baca. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, maka kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Katakan amin saudara. Amin ya. Firman Tuhan pada hari ini ya. Di tahun ini gereja kita memasuki tahun yang bertema pengenalan akan Tuhan. Namun menjadi pertanyaannya, apa sih arti mengenal Tuhan yang sesungguhnya ya? Seringkali itu kita mengira mengenal Tuhan itu berarti kita itu sibuk melayani, kita semakin lebih aktif dalam pelayanan, dalam persekutuan gitu. Dan semakin terlihat rohani ya saudara. Tapi Yesus justru membawa kita ke arah yang berbeda ya. Ia tidak mulai dengan perintah untuk bekerja ya, tapi dia memulai dengan mengundang untuk kita tinggal di dalam dia ya. Di dalam Yohanes pasal 15 disampaikan Yesus di masa-masa terakhir ya, sebelum penderitaannya, sebelum ia akan itu menderita ya saudara. Ini bukan pengajaran yang umum, melainkan pesan yang sangat dalam ya saudara, kepada murid-murid yang akan segera menghadapi tekanan, ketakutan ya saudara, dan ketidakpastian ya. Karena itu Yesus tidak berkata saudara, siapkan dirimu untuk berjuang. Tapi dia berkata ya saudara, tinggallah di dalam aku.
Yesus tahu tanpa relasi yang hidup ya saudara, dengan dia ya, semua kegiatan atau aktivitas rohani kita akan kehilangan sumbernya saudara. Dan dari sini kita masuk dalam kebenaran yang pertama, yaitu berakar ya. Berakar itu berarti tinggal di dalam Kristus ya. Saya akan membagikan pada saat ini berakar, kemudian yang kedua bertumbuh dan berbuah ya saudara. Yang kedua bertumbuh, yang ketiga berbuah. Ya, mari kita masuk dalam pertama. Yang pertama berakar, yaitu tinggal di dalam Kristus ya saudara. Yesus berkata, akulah pokok anggur yang benar ya. Akulah pokok anggur yang benar dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita berbicara tentang pertumbuhan dan buah ya saudara, Yesus mengajak kita untuk melihat di mana hidup kita yang harus melekat dulu kepada Tuhan. Ya. Ranting tidak memiliki kehidupan dari dirinya sendiri. Ya. Ia hanya hidup selama ia terhubung dengan sumbernya, saudara. Atau dengan pokoknya, saudara. Karena itu saudara, begitu pula dengan pengenalan kita akan Tuhan ya saudara. Pengenalan yang sejati bukan dimulai dari kegiatan kita, tapi dimulai dari keintiman ya. Ketaatan kita kepada Tuhan. Kelekatan kita kepada Tuhan. Tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu. Saya berpikir ya saudara, kata-kata ini saya merenungkan kalimat ini dan saya menemukan bahwa ajakan Yesus ini ya bukan sepihak saja, tetapi bersifat timbal balik saudara. Timbal balik. Yesus tidak hanya berkata, biar aku tinggal di dalam kamu, tetapi ia juga berkata ya saudara, tinggallah kamu di dalam aku ya saudara. Artinya apa di dalam hidup kita? Artinya ada tanggung jawab dua arah saudara, di mana ada bagian bahwa Tuhan itu ada bagi kita dan juga ada bagiannya kita saudara. Ada bagiannya Tuhan, ada bagiannya Tuhan, ada bagiannya kita dan bagiannya Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu selalu hadir di dalam hidup kita dan Tuhan itu selalu setia. Tetapi persoalannya seringkali ya saudara, seringkali bukan pada Tuhannya, melainkan pada apakah kita mengizinkan dia tinggal di dalam kita ya saudara. Apakah kita mengizinkan Tuhan itu tinggal di dalam hidup kita ya saudara. Kata tinggal yang Yesus pakai di sini dalam bahasa aslinya itu, dalam bahasa Yunani yaitu kata meno ya saudara. Meno di sini tidak berarti singgah sebentar ya, atau mampir sesaat saja, atau datang ketika butuh lalu pergi. Tetapi meno di sini artinya menetap, berdiam dan tinggal di dalam Tuhan. Ya, tidak berpindah-pindah saudara. Karena itu dengan kata lain Yesus sedang berkata kepada kita pada hari ini bahwa jangan hanya tinggal, jangan hanya datang kepadaku saat kamu perlu saja ya. Tetapi tinggallah bersamaku ya sebagai tempat untuk hidupmu itu. Saudara, banyak orang datang kepada Tuhan tapi tidak semua orang itu tinggal di dalam Dia. Ya. Tidak semua orang itu tinggal di dalam Tuhan. Dan satu statement yang saya coba pelajari dari
kalimat ini saudara. Datang itu mudah ya, tapi tinggal itu merupakan komitmen ya saudara. Datang kepada Tuhan itu mudah ya saudara. Kita datang duduk menyembah Tuhan, tapi untuk tinggalnya ini perlu komitmen saudara. Dan Yesus berkata, tinggallah di dalam aku dan kamu di dalam kamu. Yesus sedang mengajarkan kita satu prinsip sederhana ya saudara, yang sangat mendalam, bahwa sejauh kita memberi ruang bagi Tuhan ya, sejauh itu pula Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah, kalau kita hanya membuka sebagian hati kita, maka Tuhan itu bekerja, maka Tuhan bekerja di sebagian aja ya saudara. Tapi kalau kita sungguh-sungguh ya untuk tinggal di dalam Tuhan ya, maka Tuhan sungguh-sungguh berdiam ya di dalam diri kita. Amin saudara. Karena itu kemudian dari akar yang tertanam itulah ya saudara, Tuhan membawa kita ke proses berikutnya, yaitu bertumbuh, dibersihkan oleh Bapa ya. Pertumbuhan rohani selalu melibatkan proses pembentukan ya Bapak Ibu Saudara. Dan pembentukan itu terasa seperti pemangkasan, dipangkas ya saudara. Karena itu di dalam setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia berbuah banyak ya saudara. Nah, di sini Tuhan membersihkan bukan karena kita tidak berguna Bapak Ibu Saudara, tetapi karena Dia melihat potensi yang lebih besar dalam hidup kita ya. Dan di tahap ini banyak orang kecewa saudara. Banyak orang kecewa, kenapa aku sudah tinggal di dalam Tuhan tapi justru mengalami tekanan ya. Namun firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa pertumbuhan yang sejati hampir selalu tidak terasa nyaman ya. Karena itu ada tujuannya jauh ya. Kemudian yang ketiga saudara, itu berbuah. Hidup yang memuliakan Allah. Saudara, Yesus berkata, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam Dia, ia berbuah banyak. Perhatikan urutannya Bapak Ibu Saudara. Buah itu tidak dihasilkan oleh usaha ya, tetapi oleh hubungan kita dengan Tuhan. Yesus tidak berkata berusahalah untuk menghasilkan buah, tetapi Yesus bilang di sini, Yesus berkata, tinggallah di dalam aku. Dan buah di sini ya adalah hasil alami dari hidup yang melekat dan dibentuk oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan puncaknya ya, Yesus berkata di dalam ayat yang terakhir, di ayat yang ke-8, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuat banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Ya, kita disebut murid-muridnya Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Kalau kita tetap tinggal di dalam Tuhan, tidak ada banyak masalah banyak masalah justru akan terjadi dalam hidup kita. Tetapi bagaimana kita meresponnya ya, dengan hidup yang tertanam, kemudian hidup yang bertumbuh, kemudian hidup yang berbuah. Ya Bapak Ibu Saudara. Karena itu inilah tujuan akhir hidup kita, yaitu bukan supaya kita dikenal ya, tetapi supaya Allah dipermuliakan. Amin saudara. Karena itu hari ini menegaskan satu urutan yang tidak bisa dibalik-balik ya Bapak Ibu Saudara, yaitu tinggallah di dalam Kristus ya, sebagai bentuk dari akar ya.
kemudian dibentuk dan dimurnikan, ini merupakan satu bentuk pertumbuhan, ya. Kemudian menghasilkan buah bagi kemuliaan Allah, yaitu hidup yang berbuah, Bapak Ibu Saudara. Karena itu biarlah pesan Tuhan hari ini kepada setiap kita, biarkan Tuhan membentuk hidup kita dan hidup kita akan berbuah, ya, bagi kemuliaan Bapa. Amin, Saudara. Karena itu mari kita amin firman Tuhan pada hari ini. Mari kita tutup worship at home pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu pada hari ini yang mengajari kami untuk tinggal di dalam Engkau Bapa, dan bukan hanya mengenal-Mu secara pengetahuan saja, tetapi hidup melekat kepadamu setiap hari. Jika ada bagian hidup kami yang perlu untuk Engkau bersihkan, kami mau tunduk dan kami mau percaya kepada tangan-Mu Bapa yang penuh kasih. Bentuklah kami dari dalam supaya kami hidup, supaya hidup kami ini berbuah dan nama-Mu dipermuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba-Mu telah berhenti untuk berbicara pada malam hari ini. Biarlah Tuhan firman yang hamba-Mu sampaikan Tuhan semuanya dapat menyenangkan hati-Mu Bapa, dan nama-Mu dipuji, nama-Mu dipermuliakan lewat firman Tuhan pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan amin. Shalom.